Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diah Ayu Kurniawati dari kelompok 4 Retorika Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga tentang keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita dapat menjaga lisan. Sebelumnya dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul bersabda bahwa iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, ia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah menjanjikan beberapa reward jika kita berhasil menjaga lisan kita. Yang pertama, kita memiliki kedudukan di dalam agama. Berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasul SAW bersabda bahwa ketika ditanya orang yang paling utama dalam orang-orang Islam, beliau menjawab, orang yang paling utama adalah orang yang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Selain itu, mendapat pahala menjaga lisan juga menyelamatkan hidup ketika di masyarakat serta di hadapan Allah SWT. Kemudian menurut Asy-Syaikh Salim bin Id al-Hilaili mengatakan hadis ini menjelaskan larangan mengganggu orang Islam baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Mengganggu kenyamanan orang lain merupakan bentuk sikap tidak menghargai dan menghormati seseorang. Maka dari itu, selain sikap perlu pula diperhatikan dalam berucap. Yang kedua, bagian dari implementasi iman. Seorang muslim atau seorang yang beriman dikatakan beriman jika melaksanakan hal-hal yang diperintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini sangat masyhur sekali yang menunjukkan bagaimana seorang beriman perlu juga ditunjukkan, salah satunya dengan menjaga lisannya. Yang ketiga, dijanjikan surga di akhirat nanti. Salah satu cita-cita dan bagi setiap muslim yaitu bagaimana nanti di akhirat kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad, barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya al-jannah atau surga. Terang sekali ya bahwa menjaga lisan dan kemaluan merupakan hal yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung menjamin kepada hambanya untuk yang taat untuk mendapatkan surganya nanti. Dalam riwayat hadis At-Tirmizi dikatakan bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kejahatan apa yang ada di antara dua rahangnya dan kejahatan apa yang di antara dua kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang keempat, diangkat derajatnya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih dari kita yang tidak ingin diangkat derajatnya? Siapa sih yang dari kita yang tidak mau diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak ada. Nah, jalan untuk mendapatkan kedua ini salah satunya adalah untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga kita dalam berucap. Kemudian Rasul SAW bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dari Allah yang ridhoi, yang dia tidak menganggap bernilai, ternyata Allah mengangkat derajat karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6092. Betapa beruntungnya dan mulianya seorang muslim ketika dapat menjaga lisannya dan Allah sendiri mengangkat derajat serta menjaminnya surga untuk di akhirat nanti. Menjaga lisan sebenarnya merupakan bentuk kemuliaan bagi umat manusia. Dengan berucap yang luhur, maka kita akan dipandang baik di depan hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan begitu kita akan merasa aman, tentram, dan merasa tidak ada kurang suatu apapun ketika kita menjaga lisan dan hati kita, tidak untuk menyakiti seseorang. Bahkan lisan ini bisa digunakan untuk membangkitkan semangat seseorang, berdakwah, dan lain sebagainya untuk hal-hal yang baik. Demikian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.